Serikat. Nah, dengan dukungan para diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara, Rumah Publikasi saat ini membantu rekan-rekan, khususnya di tanah air, untuk mempublikasikan karya tulis di berbagai jurnal internasional. Mungkin teman-teman juga sudah banyak melihat flyer kita, jadi webinar kali ini kita akan ambil tema Ngobrol Santai Artificial Intelligence dan Machine Learning seri 2, tren terkini dan prospek publikasi internasional. Mungkin kalau ada yang ikut webinar bulan lalu, kok topiknya sama gitu ya. Tapi tenang aja, kita banyak hal baru yang bisa kita kulik di narasumber kita hari ini karena pengalamannya beda. Kalau dari yang kemarin kita dapat pengalaman dari Singapura, hari ini kita insya Allah akan dapat pengalaman dari Amerika Serikat. Jadi sama seperti webinar sebelumnya, tujuannya tentu saja untuk mengetahui pentingnya dan keuntungan publikasi internasional. Kenapa sih harus kita publish internasional? Kenapa sih nggak nasional aja kayak gitu? Terus kalau misalnya nih kita pengen publish internasional, apa sih tantangannya yang kita bisa hadapi? Lalu strateginya gimana sih? Biar nggak cuma Mbak Dewi, ya oke. Mbak Dewi ada problem audio, sepertinya saya kurang bisa dengar ya. Gitu. Nah, jadi biar nanti rating publikasi nasional level global di Indonesia juga meningkat. Dan jumlah peserta di webinar kita lebih fokus. Apakah saya sudah kembali? Ya, ya tadi sempat apa namanya terputus ya Mbak Putus Dewi ya. ya. Mohon maaf, di sini lagi hujan deras, Mas. Jadi seharian Oke, mendung kalau ada yang lagi di Depok. Mungkin oke, mengalami hal yang sama. oke, boleh, Saya boleh. lanjutkan ada beberapa aturan dalam webinar kali ini. Jadi nanti kami akan berikan 30 menit untuk Mbak Dery menyampaikan materinya. Nah, selama penyampaian materi itu mohon untuk tidak melakukan interupsi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, disampaikan terlebih dahulu di chat. Nanti sesi tanya jawab kita akan buka setelah pembicara menyampaikan materinya. Nah, pertanyaan yang ada di form registrasi juga akan dibahas di sesi Q&A. Nah, mungkin sebelum sesi diskusi ini, saya mau minta Mas Natarianto Indrawan dari tim mentor Rumah Publikasi yang juga co-foundernya untuk memberikan sedikit update nih, apa aja yang berubah selama 1 bulan terakhir di layanan Rumah Publikasi. Mas Nata, monggo. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Selamat malam waktu Indonesia untuk teman-teman semua. Saya coba share screen ya. Saya coba matikan dulu videonya. Mungkin nanti langsung di-interrupt saja kalau misalkan ada gangguan teknis ya. Coba saya share Oke, Mas. screen. Bisa kelihatan screen-nya? Udah, Mas Nata. Sudah ya? Oke, sudah saya zoom in. Masih kelihatan oke? Yep, oke. Oke, ya oke. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain yang baru join, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Dery Wijaya selaku narasumber untuk webinar kali ini dari Rumah Publikasi yang kita coba terus membahas dan menggali apa sih artificial intelligence dan machine learning. Tadi ya seperti yang disampaikan Mbak Dewi, untuk webinar kali ini memasuki seri kedua, khususnya kita ingin membahas lebih lanjut masalah tren terkini dan prospek publikasi internasional khususnya di bidang artificial intelligence dan machine learning. Dari demografi peserta, kita lihat sebagian besar peserta pada webinar kali ini adalah para researchers dan lecturers dari berbagai perguruan tinggi di tanah air, juga
sebagian besar adalah mahasiswa dari jenjang master maupun doktoral, dan sebagian yang lain adalah profesional di berbagai instansi pemerintah maupun swasta. 95% dari peserta kali ini yang melakukan registrasi berasal dari tanah air, 5% dari luar negeri, dari beberapa negara. Ketentuan webinar tadi sebagaimana yang disampaikan Mbak Dewi, penyampaian materi diberikan waktu 30 menit, pembicara menyampaikan materi, jika peserta ada pertanyaan bisa menggunakan forum atau ruang chat, dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah pada sesi penutup. Berbeda dari webinar sebelumnya, untuk webinar kali ini kami akan melakukan evaluasi terhadap beberapa pertanyaan yang masuk pada saat registrasi maupun saat berjalannya webinar. Akan diberikan sebuah apresiasi bagi pertanyaan terbaik berupa free access untuk mempelajari semua modul di website Rumah Publikasi. Jadi don't miss it, ya, tetap berusaha untuk follow dari bahan atau materi presentasi dari narasumber kali ini. Jika ada pertanyaan jangan ragu-ragu, sampaikan. Siapa tahu Anda beruntung untuk pertemuan kali ini. Apa yang berbeda dari Rumah Publikasi, website ataupun program dari sebelumnya? Pada kali ini kami melakukan beberapa upaya, khususnya kolaborasi dari ataupun dengan beberapa mitra, di antaranya mitra instansi atau lembaga. Dalam hal ini adalah sebagaimana ada rencana acara event tanggal 3 Juni mendatang, yaitu dengan bekerja sama dengan LPDP dan Entrepreneur Club LPDP, dengan mengundang beberapa narasumber di bidang energi. Bagi rekan-rekan yang ingin join, bisa dilihat di Google ataupun di website ISDM ataupun di websitenya LPDP ataupun di Instagram. Kemudian kami juga melakukan beberapa kolaborasi kemitraan dengan perguruan tinggi universitas, di antaranya berupa kuliah tamu, ini dengan STT ataupun IT PLN, dan juga 3 Juni mendatang juga pada hari yang sama dengan Institut Teknologi 10 November. Kemudian bagi rekan-rekan untuk memfollow update dari program Rumah Publikasi, terus berupaya untuk masuk ke website Rumah Publikasi di bagian resource. Kami juga selalu melakukan update berupa jurnal-jurnal terbaru yang merupakan opsi terbaik bagi rekan-rekan yang ingin melakukan submission naskah. Beberapa kemitraan yang lain, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, kami juga bermitra dengan majalah Global Energy, sebuah majalah nasional di bidang energi, di mana para mentor Rumah Publikasi melakukan kontribusi tulisan di dalamnya setiap bulannya. Kemudian kami juga bermitra dengan Asosiasi Dosen Indonesia untuk melakukan beberapa rangkaian acara, di antaranya webinar series khususnya untuk publikasi internasional. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali join di webinar ini, Rumah Publikasi adalah sebuah gateway. Berbeda dari layanan yang mungkin rekan-rekan selama ini ketahui di tanah air, berupa bantuan submission naskah, international service, dan lain sebagainya. Rumah Publikasi berbeda karena tujuan akhir ataupun tujuan utama dari program ini adalah kami ingin memiliki mentor-mentor baru di beberapa tahun mendatang. Tidak hanya berupa upgrading naskah dari rekan-rekan yang melakukan registrasi sebagai member tentunya, tetapi tujuan akhirnya adalah kami ingin rekan-rekan tersebut menjadi ataupun mendukung diseminasi program Rumah Publikasi ataupun publikasi internasional ini di beberapa tahun mendatang dari sekarang. Dan ini adalah 9 modul utama yang tersedia di Rumah Publikasi bagi rekan-rekan yang melakukan subscription, ya. Ini dapat melakukan akses ke 9 modul ini. Namun bagi rekan-rekan yang belum melakukan subscription, hanya tersedia 5 modul utama. Dan sebagaimana tadi yang disampaikan, mudah-mudahan rekan-rekan
melalui webinar kali ini dapat terpilih untuk dapat kami open access bagi mereka yang mengajukan pertanyaan terbaik untuk narasumber. Mekanisme member rumah publikasi sangat sederhana. Apabila rekan-rekan masuk ke website rumah publikasi, rekan-rekan akan dihadapi oleh 5 modul atau materi utama tadi. Bagi rekan-rekan yang ingin melakukan subscription, maka di situ ada opsi. Dan bagi rekan-rekan yang kemudian ingin masuk sebagai member, maka di situ juga akan tersedia opsi. Untuk langkah selanjutnya akan kami biasanya kirim melalui email. Ini adalah beberapa quotes penting dari narasumber-narasumber sebelumnya di berbagai webinar. Kami juga telah memasuki quote-quote ini di website rumah publikasi di bagian resource. Mungkin ini saja update dari kami. Terima kasih dan mari sama-sama kita mendengar paparan dari narasumber kita kali ini, Dr. Wery Wijaya. Silakan Mbak Dery atau Mbak Dewi. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Nata. Jadi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu narasumber kita kali ini. Jadi Dr. Dery Wijaya merupakan asisten profesor di Departemen Ilmu Komputer Universitas Boston. Jadi sebelumnya Mbak Dery ini juga peneliti postdoktoral ya Mbak di Departemen Ilmu Komputer Universitas Pennsylvania. Mohon maaf. Ya, di Amerika Serikat. Ya. Mbak Dery juga menerima gelar PhD dari, wah ini agak susah spellingnya Mbak, Carnegie Mellon University, benar nggak? Carnegie. Oke, terima kasih. Carnegie Mellon University. Jadi sejak tahun 2004 sampai 2006 juga dosen sebenarnya di Departemen Teknologi Informasi Bisnis di Institute of Technology Education Singapura dan pernah magang di Google. Wah, hebat. Jadi kita kulik-kulik ya. Dan juga pernah menjabat sebagai asisten peneliti pascasarjana di Laboratorium AI di Jenewa, Swiss. Nah, minat penelitiannya sekarang di bidang ekstraksi informasi, machine learning, knowledge base, machine reading, and natural language processing. Oke, Mbak Dery sudah penasaran nih dengan berbagai background-nya, jadi silahkan untuk mempresentasikan webinarnya. Silakan Mbak Dery. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Mungkin saya share dulu screen, tapi ini di disable nih Mbak, bisa nggak di enable? Sebentar, di allow dulu ya. Oke. Bisa dicoba lagi Mbak Dery. Oke. Ya, sudah kelihatan. Sudah Mbak. Jadi ya hari ini saya mungkin mau sedikit share mengenai research di bidang saya. Ya, research saya itu sebenarnya di bidang natural language processing, yang merupakan bagian daripada artificial intelligence. Jadi lebih ke application machine learning, ke teks dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bahasa manusia. Jadi teks, speech, segala sesuatu yang ditulis atau dikomunikasikan dalam bahasa manusia, bagaimana machine learning bisa diaplikasikan untuk data tersebut. Jadi gimana sistem komputer bisa mengerti, memproses bahasa manusia, basically. Jadi biografi singkat saya ini tadi sudah dibilang sama Mbak Dewi. Saya sebenarnya dulu di Singapura juga. Jadi waktu ngambil S1 sama S2 itu di bidang ilmu komputer di National University of Singapore atau NUS ya. Sesudah itu saya ngerjain S3 juga di ilmu komputer di Carnegie Mellon University yang di Pittsburgh, Amerika. Terus setelah itu saya postdoctoral research ya di ilmu komputer juga di University of Pennsylvania. Terus sekarang saya jadi asisten profesor di ilmu komputer di Boston University. Research saya fokusnya adalah natural language processing, specifically aplikasi dari machine learning untuk seperti yang saya bilang tadi, teks dan speech yang ditulis atau dikomunikasikan dalam bahasa manusia.
Jadi research saya terbagi jadi tiga fokus. Fokus yang pertama ini sebenarnya ada hubungannya dengan social science, ilmu sosial, yaitu ilmu komunikasi, yaitu komunikasi dan jurnalisme. Jadi riset saya mengenai media framing ini adalah bagaimana waktu jurnalis itu menulis suatu artikel, perspektif apa yang dia pakai. Contoh misalnya dalam menulis artikel mengenai COVID ya, ada jurnalis yang dari perspektif kesehatan, apa yang harus dilakukan, social distancing, pakai masker segala macam. Tapi kalau di Amerika ini ada jurnalis yang kalau menulis tentang COVID, menulisnya dari segi politik ya. Jadi gimana Demokrat sama Republikan, kalau di Amerika ada dua partai ya, partai besar. Jadi mereka kadang berseberangan dalam segala sesuatu, termasuk dalam masalah COVID. Ya, jadi ada yang percaya, ada yang nggak percaya, pakai masker atau nggak pakai masker. Nah, kadang jurnalis menulis dari sisi politik. Dan kadang mereka menulis juga bisa dari segi ekonomi. Kapan ini restoran bakalan buka lagi, kapan sekolah bakalan buka lagi. Nah, jadi basically satu artikel tentang satu topik bisa dipaparkan kepada pembaca dari berbagai perspektif. Nah, itu media framing. Lalu bagaimana sebagai orang computer science kita bisa membuat sistem yang bisa mendeteksi perspektif ini secara otomatis. Tujuannya kenapa? Karena kalau kita bisa melakukan ini secara otomatis, nah itu sistem ini bisa dipakai oleh jurnalis atau researcher di bidang jurnalisme atau komunikasi untuk melihat gimana sih sebenarnya news media itu di satu negara, gitu kan? Apakah ada hubungannya gimana mereka memaparkan berita dengan jumlah kasus COVID? Misalnya di Korea Selatan, gimana mereka memberitakan COVID, atau di Singapura, gimana mereka memberitakan COVID, di Indonesia, gimana mereka memberitakan COVID, dan apakah ada hubungannya itu dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lain sebagainya, kepercayaan publik terhadap vaksin, ya kan? Jadi ini dipakainya dalam segi seperti itu. Jadi gimana kita bisa membuat sistem komputer yang bisa otomatis mencari perspektif dari suatu tulisan. Kemudian yang kedua, fokus saya di machine translation. Machine translation ini kita sering pakai ya. Kalau misalnya pernah pakai Google Translate, nah itu mesin yang menerjemahkan. Jadi nggak pakai manusia yang menerjemahkan di belakang layar, tapi machine translation itu gimana kita bisa membuat sistem komputer yang bisa menerjemahkan secara otomatis. Nah, di sini saya fokusnya terutama bahasa-bahasa yang kurang jumlah training datanya. Jadi kalau kita lihat sekarang di Google, kira-kira mungkin ada sekitar 100-an bahasa yang di-cover sama Google Translate. Dan kebanyakan bahasa ini adalah bahasa yang punya banyak training data. Tapi kalau kita ngelihat bahasa di dunia itu ada sekitar 7.000 bahasa, ya, kebanyakan masih belum ada machine translation-nya. Karena memang nggak ada data untuk melatih sistem untuk bisa menerjemahkan secara otomatis. Nah, itu fokus riset saya. Bagaimana kita bisa menerjemahkan suatu teks bahkan tanpa training data. Gitu. Itu jadi really low resource machine translation kalau kita bilang. Nah, artinya low resource dari segi data dan kadang dari segi power, computational power. Karena kan kalau selain perusahaan-perusahaan yang besar itu mungkin kebanyakan orang bahkan di akademisi itu nggak punya mesin ya. Terutama sekarang kalau mau kita ngomongin tentang machine learning, kita biasanya train everything, run everything di GPU machine. Nah, GPU ini nggak gampang dibelinya gitu, mahal sekali kan. Jadi gimana kita bisa dengan resource yang terbatas kita bisa tetap melatih sistem supaya bisa efektif dalam menerjemahkan suatu teks. Nah, itu juga fokus saya. Terus kemudian yang terakhir ini multimodal representation learning, yaitu gimana kita bisa merepresentasikan data
sehingga kita bisa mengambil lebih banyak informasi dari sana. Jadi kan data itu kalau dalam natural language processing itu data dalam bentuk teks, dalam bentuk sound, speech, dan lain sebagainya, dan juga bisa dalam berbagai bahasa, gimana kita bisa merepresentasikan sehingga kita bisa, misalnya mesin kita cuma dilatih dalam bahasa Inggris, tapi sekarang waktu tes yang datang bahasa Indonesia, bisa nggak dia diadaptasikan seperti itu? Dan juga selain itu, misalnya terutama sekarang teks ya dalam bidang sosial, dalam bidang sosial media gitu kan, teks nggak cuma dalam bentuk teks ya. Kalau orang nge-tweet kadang ada meme-nya ya kan, ada videonya. Nah, gimana kita bisa merepresentasikan data dalam bentuk image dan teks itu ke common representation sehingga kita bisa belajar dari sistem, kita bisa belajar dari both image, video, text, speech, dan lain sebagainya. Jadi itu multimodal representation learning. Untuk research methodology, jadi saya mungkin tadi cuma ngomongin tentang background research saya, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan dari pemirsa ya, pemirsa, dari peserta. Gara-gara Zoom jadi kayak gini. Jadi gimana kita bisa melakukan research? Ya sebenarnya research itu mungkin untuk semua bidang terdiri dari step yang sama ya kira-kira. Satu, yang pertama adalah gimana kita mengidentifikasi topik. Ini menurut saya salah satu bagian yang paling susah karena untuk mencari suatu problem, apalagi problem yang menarik atau problem yang belum pernah dipikirkan sama orang sebelumnya, tapi sebenarnya problem, yaitu untuk discover topik atau problem ini bagian yang susah dari research. Karena sesudah kita tahu problemnya, untuk mencari solusi lebih mudah ya daripada mencari problem. Jadi bagian ini tuh memang salah satu bagian yang susah. Kemudian sudah kita nemuin, oke, kita udah tahu problemnya apa, kita harus mencari previous work atau literature research. Jadinya apa sih yang orang udah lakukan di problem ini? Ada nggak, misalnya problemnya ini problem baru, apakah ada related problem yang udah pernah didiskus sama orang sebelumnya? Nah itu kita harus nyari, benar-benar nyari secara in-depth ya, secara dalam, karena kita nggak mau reinvent the wheel ya kan, kita nggak mau melakukan yang kita udah research panjang, ternyata udah pernah ada yang ngelakuin kayak gini sama, gitu kan? Jadi kita nggak mau reinvent the wheel, karena itu kita harus benar-benar mencari secara dalam apakah udah ada research sebelumnya tentang problem tersebut, dan kalau iya apa sih yang mereka udah lakukan. Jadi kita harus bikin ibaratnya itu pemetaan apa yang sudah dilakukan orang, apa kekurangannya, dan di mana kita bisa memberikan kontribusi kita. Jadi itu pemetaan itu penting, karena kita nggak mau nantinya kita reinvent the wheel atau solusi yang kita kasih adalah nggak kontribut sesuatu yang baru terhadap apa yang sebelumnya sudah dilakukan. Terus sudah itu, sudah literature review, kita udah nemu, oke, kira-kira ini problemnya, ini yang orang udah lakukan, yang masih kurang di bagian ini, kita mulai implementasi. Jadi kita propose approach kita, terus kita implementasikan, kita eksperimen, dan lain sebagainya. Terus kita dapat result, kadang most of the time negative result, terus kita do it again and again, and again, coba cara baru, sampai kita dapat yang result yang positif. Karena unfortunately negative result itu meskipun sangat penting untuk diceritakan, tapi masih kurang dipublikasikan ya. Jadi unfortunately seperti itu bidang research ini. Sampai akhirnya ada yang mau bikin konferensi atau workshop khusus untuk negative result. Jadi karena kan sebenarnya negative result itu penting supaya orang lain nggak melakukan yang sama seperti yang udah kita coba tapi nggak berhasil, ya kan? Nah, tapi itu separate issue. But sudah kita dapat result yang menarik dan positif dan insightful, kita kemudian mempublikasikan. Nah, di sini juga banyak
venue-nya, di mana enaknya mempublikasikan, di conference, di jurnal, di workshop, atau kita taruh di archive. Archive itu yang preprint, jadi tanpa review, kita upload aja dulu, gitu kan. Kadang orang pergi ke archive ini nge-upload, sekarang terutama di computer science, hampir semua paper sudah di-upload duluan ke archive sebelum dikirimkan ke jurnal atau ke conference. Karena mereka pengen yang namanya itu flag planting ya, plant the flag, supaya orang lain nggak ngelakuin duluan. Unfortunately. Jadi, karena proses publikasi itu kan kadang panjang, harus lewat review, terus mungkin itu take several months, kadang bertahun-tahun kalau di beberapa bidang. Jadi akhirnya orang naruh dulu di archive, gitu, supaya orang lain bisa membaca, bisa memberi feedback, bisa tahu kalau kamu udah ngerjain ini, gitu kan. Jadi ya gitulah. Jadi ini sedikit tentang itu apa metodologi riset, dan kemudian pathway di akademisi itu seperti apa ya. Kalau kita stay terus di akademia ya, itu mungkin awalnya kan sebelum grad school mungkin masih S1 apa S2 ya kan, bilang saya mau research yang saya sangat inginkan. Terus habis itu masuk S3, oh saya harus research yang disuruh sama profesor saya, gitu, atau yang sesuai dengan bidang profesor saya, ya kan. Habis itu sudah jadi asisten profesor, saya mikirin gimana dapat tenure, gitu kan. Jadi research-nya harus yang bisa menggaranti saya dapat tenure, gitu kan. Jadi ini lucu-lucuan aja sebenarnya, tapi ya dari asisten profesor, habis gitu udah dapat tenure, associate, dan full profesor. Habis gitu akhirnya udah tua baru ngomong, I'm going to research whatever I want. Tapi terus akhirnya udah RIP, ya, research in peace. Ini dari PhD Comics, sekarang lucu-lucu. Kemudian mungkin saya cuman pengen juga itu ngasih tahu tentang beberapa jenis paper di NLP, yaitu Natural Language Processing, dan juga Machine Learning in general. Karena menurut saya ini menarik ya. Kadang kita mau masukin paper, tapi paper apa gitu kan? Ada berbagai jenis paper dan tiap-tiap paper membutuhkan struktur tersendiri. Jadi ada yang namanya resource atau dataset paper. Jadi kita bikin dataset, kita publish datasetnya supaya orang lain bisa memakai. Kemudian ada yang namanya methodological atau system paper. Jadi kita memberi method baru. Terus kemudian ada yang namanya application paper, yaitu kita memakai metode yang udah ada, tapi kita aplikasikan ke sesuatu yang baru. Nah, kemudian ada survei paper yang kita basically nggak mengintroduce anything new, tapi yang kita lakukan adalah melihat apa aja sih yang orang udah lakukan, apa aja sih yang dataset yang udah ada untuk particular task, ya. Terus habis itu kita coba analisa satu demi satu, terus kita publish. Opinion paper ini lebih kayak looking ahead gitu, kayak position paper. Menurut saya yang harus dilakukan di masa depan di machine learning adalah seperti ini. Nah, itu opinion paper. Nah, ini semua publishable gitu kan. Jadi tapi tiap-tiap paper, tiap-tiap jenis membutuhkan sesuatu yang berbeda. Kalau untuk dataset, ya ini saya ambil dari website ini. Yang salah satu NLP researcher, dia khusus research-nya tentang publikasi, gimana mempublish paper, gimana review paper, dan segala macam. Jadi kalau untuk dataset paper, paling enggak harus ada satu yang apply ke paper kita. Jadi supaya bisa dipublish, paling enggak harus ada satu dari 3 ini. Satu adalah apakah itu sesuatu yang baru, high novelty. Jadi apakah dataset kita itu tentang suatu task yang baru atau suatu anotasi, jenis anotasi yang baru. Jadi contohnya misalnya kita mau bikin data yang belum pernah ada orang yang lakukan sebelumnya. Jadi data ini adalah suatu data yang baru. Contoh yang barusan saya lakukan dengan kolaborasi dengan Kata AI. Kata AI itu yang bikin perusahaan yang bikin chatbot di Indonesia. Jadi kalau pernah ke Telkomsel, ke websitenya Telkomsel atau websitenya BRI ya, itu kan ada chatbotnya.
Misalnya mau nanya ATM di mana, segala macam ATM terdekat. Nah, itu yang bikin chatbot itu kan otomatis sistem komputer. Nah, itu yang bikin kata AI. Nah, kemarin saya barusan bikin paper dengan kata AI mengenai data alay. Jadi di bahasa Indonesia itu kan, bahasa Indonesia itu sebenarnya salah satu bahasa yang disebut sebagai rising star, karena jumlah data yang tersedia di bahasa Indonesia itu sangat banyak. Tapi bahasa Indonesia juga salah satu bahasa yang paling dinamis ya, paling banyak berubah. Jadi yang paling baru mungkin ya alay, itu bahasa alay atau bahasa informal, ya kan? Kalau kamu jadi KM, aku jadi AK, makan MKN, gitu kan? Kadang disingkat-singkat atau kadang dibalik-balik, atau jadi ada kata baru kayak cuy, ya, kayak gitu. Nah, itu kita bikin data tentang bahasa informal, terus correspondingnya bahasa formal bahasa Indonesia. Gitu. Jadi itu dataset, itu sesuatu yang baru karena belum pernah ada data yang sebelumnya membahas tentang bahasa alay, padahal fenomena bahasa alay ini nggak cuma di bahasa Indonesia, di bahasa Korea juga ada, bahasa Inggris juga ada. Cuman data yang tersedia memang dikit. Padahal kebanyakan orang sekarang kalau ngomong nggak dengan bahasa baku ya, bahasa Indonesia yang disempurnakan artinya. Kemudian yang kedua, paper ini paling nggak salah satu ya. Satu, harus sesuatu yang baru. Yang kedua, sesuatu yang banyak impact-nya. Contoh, kalau kita bisa merilis data mengenai bias yang ada di dataset. Jadi, atau time sensitive data. Contoh, misalnya kita mau rilis patient data tentang COVID, ya, berapa orang yang sakit COVID dan apa aja ininya, apa namanya, simptomnya apa aja, terus akhirnya dia end up di ICU atau enggak, terus sesudah itu apa yang terjadi dengan dia, gitu, berapa hari dia di ICU. Nah, ini kan time sensitive data yang bisa dipakai dokter dan para researcher untuk segera menangani masalah COVID ini. Jadi kalau pasien datang, kita bisa memprediksi misalnya apakah dia ini perlu di-keep di hospital atau bisa disuruh pulang aja dulu. Nah, kayak begitu. Kemudian high quality, jadi harus benar-benar berkualitas. Contoh, misalnya anotasi yang ada linguistiknya, ya, linguistic annotation, atau bikin linguistic database kayak VerbNet, karena kadang data itu kita bisa aja scrape aja on the web, gitu kan? Tapi kan noisy, ya kan? Terus harus dianotasi dengan benar, gitu kan? Jadi misalnya kita mau bikin yang saya bilang tadi kayak alay tadi, kita butuh untuk ngelihat gimana sih, ada fenomenanya nggak sih? Misalnya saya ini orang yang nggak tahu bahasa Indonesia, terus saya dikasih satu kata formal dalam bahasa Indonesia, bisa nggak saya bikin proses sehingga dia bisa jadi bahasa alay? Ada nggak proses yang dialamin oleh words dari yang formal sehingga dia bisa menjadi informal? Jadi itu kan butuh linguistic annotation dan butuh orang yang punya knowledge linguistik. Nah, itu jadi harus high quality juga. Yang kemudian selain itu data collection-nya juga harus benar-benar dipikirin secara mendalam, ya. Karena nanti pasti reviewer akan nanya, gimana kamu sampel data ini? Yakin kamu sampel enough dari Twitter misalnya? Karena di Indonesia kan ada berapa provinsi, gitu kan? Nah, apakah kamu sampel sehingga kamu representatif dari populasi orang Indonesia di Twitter? Kemudian codebook ini anotasi. Waktu kita menganotasi, jadi waktu human menganotasi, mereka follow certain procedure. Nah, itu namanya codebook. Jadi bukan coding programming ini. Codebook kalau orang anotasi ini artinya untuk melatih anotator untuk bisa melabel data, sehingga kalau misalnya orang lain disuruh melabel data dan dikasih codebook yang sama, mereka bisa melabel dengan sama, dengan sesuai. Jadi labelnya bakalan repeatable dan bisa diduplikasi gitu. Meskipun orang yang berbeda, asalkan dia mengikuti codebook yang sama, dia akan bisa menghasilkan anotasi yang sama.
Terus kemudian harus ada high inter-annotator agreement rate. Jadi kalau menganotasi sesuatu nggak cuma satu orang yang anotasi, harus paling nggak ada 2 orang yang menganotasi, ya, menganotasi sampel yang sama, ya. Terus bisa pakai misalnya quantitative content analysis ini supaya label yang dihasilkan dari teks ini bisa direplicate oleh mesin. Karena kalau misalnya bahkan buat orang pun anotasi ini susah, apalagi buat mesin, ya nggak? Jadi kita harus make sure data kita itu kualitasnya bagus. Jadi dengan punya high agreement rate antara anotator. Nah, kemudian sudah itu kita udah bikin datanya udah menarik, udah di well curated, kita benar-benar berpikir keras untuk menghasilkan codebook yang benar, kita baca semua previous work, dan dari previous work anotasinya seperti ini, terus kita nambahin anotasi baru karena berdasarkan previous work kurang di bagian ini, gitu misalnya. Sesudah itu terus udah gitu, ya enggak. Kita perlu eksperimen on the data. Nah, jadi dataset itu nggak cuma data doang yang kita publish, ya, tapi harus ada eksperimennya. Jadi kita harus run semua, nggak semua, tapi state of the art approach on the task, on our data, dan kita bandingin gimana performance mereka on our data, gimana performance approaches ini on another related data, ya kan? Terus kita harus menganalyze. Nah, akhirnya ya, jadi kita harus run previous state of the art approaches on our new data dan compare juga how the performance of these methods on other data, previous benchmark. Terus sudah itu kita harus analyze, ya. Jadi karena kita nggak cuma harus fill up the gap antara apa data yang available dan data kita menghasilkan sesuatu yang baru, tapi juga kita harus bikin data sesudah kita analisa data kita dan performance metode-metode lain di data kita itu, paper dataset yang bagus itu harus juga menginformasikan ke researcher di bidang tersebut apa sih yang masih kurang, apa sih yang harus dilakukan, apa sih metode yang sebaiknya harus dipropose gitu in the future, kan? Problem apa yang masih available. Nah, itu yang bakalan membuat data kita jadi dipakai orang, ya. Karena kita bilang, oke, ini sekarang resultnya masih setingkat ini. Kenapa? Karena masih kurang di state of the art, itu masih kurang di bagian ini loh errornya, gitu kan. Nah, akhirnya orang lain bakal ngelihat, oh oke, kalau gitu kita bikin metode yang seperti ini untuk men-tackle masalah ini. Nah, akhirnya terus mereka pakai data kita dan kita dapat banyak citation. Nah, jadi dataset paper itu bagusnya biasanya mereka yang sangat amat highly cited, ya, karena data, semua orang pakai data. Contoh, salah satu paper yang sangat amat influential itu ImageNet, ya kan? Dia di situ cuma rilis data, basically data images dan objek yang ada di image tersebut, tapi citation-nya udah atau over the roof, gitu. Nah, contoh paper saya yang ada hubungannya dengan dataset itu yang untuk news framing, jadi kita bikin data baru. Nah, terus kemudian yang tadi saya bilang, yang kolaborasi dengan Kata AI, itu bakalan di findings of ACL tahun ini, ya. Tuh, jadi yang kedua, ini masih ada waktu. Mbak Dewi, silahkan lanjut aja. Lanjut aja Mbak Dewi. Oke, yang kedua itu metodologi atau sistem paper. Nah, ini di mana kita mengintroduce metode baru, ya. Jadi untuk paper ini, yang pertama, of course, kita harus bikin formulasi problemnya apa. Kita harus motivate kenapa problem ini penting. Ya, jadi di introduction-nya kita harus bilang, oke, ini problem yang saya pengen tackle. Kenapa problem ini penting? Terus kenapa masih belum ke-solve problem ini? Karena sekarang banyak orang bilang beberapa problem, contoh speech to text
Jadi kalau kita lihat di YouTube sekarang kan, kalau video itu kita bisa nyalain yang namanya CC atau captioning, closed captioning. Jadi dari speech bisa langsung ketulis teksnya. Nah, itu salah satu hal yang considered solve karena sekarang performance system itu udah hampir atau bahkan lebih dari human performance. Tapi remember kalau kita talk about performance, kita always think itu performance on some data set, dan data set itu pasti ada kekurangannya dan kelebihannya ya. Jadi meskipun kita human performance di satu data set doesn't mean it's human performance in real life gitu. Jadi kadang kita bilang itu udah solve tapi sebenarnya nggak solve. Jadi kita bisa propose a data set yang show that oh, this thing is not solved because it doesn't work on this data. Itu contohnya salah satu data yang baru keluar itu question answering. Orang udah kan kalau di Kaggle atau di competition itu kan kadang wah gila udah sampai 98% akurasi gitu kan, padahal human cuma 97% misalnya. Nah, tapi itu di data tersebut, terus begitu ada data baru ternyata performanya drop gitu kan, karena ya gitulah, data itu ya benchmark itu berhubungan sama data. Nah, untuk metode kita harus ngomongin ini tasknya kenapa masih belum solve. Terus di related work kita bilang ini yang udah dilakukan orang. Tapi masalahnya adalah si ini propose ini tapi masalahnya ini. Si B propose ini masalahnya ini. Atau mungkin bisa disummarize si A, B, C propose ini mereka related tapi masalahnya seperti ini. Nah, jadi itu kita harus bilang gimana proposal kita itu mengadres masalah yang masih ada. How it fills the missing gap. Terus habis itu kita deskripsikan ya kan metode kita, terus kita do eksperimen. Nah, sesudah eksperimen kita harus do many things ya. Kita udah nunjukkan oke, performance kita lebih bagus dari state of the art sebelumnya untuk task tersebut ya kan. Tapi apa sih yang membuat performance kita bagus? Kan kadang kita metode kita terdiri dari beberapa step atau beberapa data, input, dan segala macam. Jadi harus ada yang namanya ablation study. Kita remove satu part of our method, berkurang nggak performance-nya? Kalau kita remove satu lagi, berkurang nggak? Gitu. Berapa banyak berkurangnya? Untuk tahu bagian mana sih dari metode kita yang benar-benar actually contribute terhadap improvement in performance. Terus habis selesai ablation kita harus tetap analyze juga gitu kan. Kenapa metode kita work gitu kan? Karena sekarang terutama dalam bidang machine learning yang paling banyak dicari orang termasuk reviewer adalah interpretability. Apakah sesuatu itu make sense atau enggak kan? Kadang kita bikin complicated. Kita bisa sekarang karena pakai deep learning ya, kita bisa nambah layer ini, tambah dropout itu, tambah segala macam. Mungkin loss function-nya kita ubah jadi berbagai loss function. Terus network-nya jadi super complicated. Of course it can. Sometimes kalau dengan hyperparameter tuning yang sangat amat ekstensif, kita akhirnya bisa get a very good result. But does it make sense gitu kan? Nah, itu masalah gede sekarang di bidang machine learning, yaitu interpretability. Karena when we create a system, at the end of the day kita pengen orang pakai sistemnya kan. Nah, orang pakai sistem itu manusia biasa yang di jalanan atau di rumah sakit, dokter mau pakai gitu kan. Mereka harus tahu sistem ini ngapain sih sebenarnya gitu. Nggak cuman black box aja gitu kan. Jadi perlu kita tunjukin ke reviewer kenapa it works gitu kan. Nah, ini loh failure cases-nya. Ini error yang dihasilkan mesin dan ini success case-nya. Dan itu menunjukkan gimana apakah ada limitasi dari sistem kita. Nah, itu penting untuk dikatakan. Karena kalau enggak, kita nggak ngomong tentang assumption kita, nggak ngomong tentang limitation kita, terus reviewer bilang, but, wait, this won't work kalau datanya seperti ini, or this won't work kalau tasnya diubah dikit, gitu kan? Nah, kita yang bakalan in trouble kalau sudah kayak gitu. Jadi sekarang encourage orang, terutama kayak kayak misalnya Neurips ya, Neurips tahun ini benar-benar mereka specifically encourage authors untuk nulis mengenai limitasi sistem.
Karena ini orang kan suka ngomong, oh kita outperform this, that, bla bla bla, but okay, but what is the limitation? Jadi itu penting. Nah, dan a new system atau methodology paper is publication worthy, jadi bisa diterima dalam publication kalau it has a strong edge over other methods in one or more of the following ways. Jadi paling nggak harus satu atau lebih dari ini. Better performance, unfortunately ini masih selalu jadi point of contention ya. Karena kalau yang seperti saya bilang tadi, kalau negative results, maybe orang nggak bakalan begitu kepingin untuk menerima paper kita ya. Tapi kadang mungkin kita nggak better performance, tapi lebih computationally efficient. Artinya lebih untuk reach the same performance, mungkin metode lain butuh berapa hari training, sementara sistem kita cuma butuh berapa jam, ya kan? Atau lebih data efisien. Jadi meskipun nggak ada data, kita bisa reach certain performance. Itu juga bisa make it publishable. Stabil, jadi karena sekarang deep learning kan banyak hyperparameter yang harus ditune. Kalau different initialization hasilnya beda, ya kan? Kalau metode yang kita kasih lebih stable with all these things, itu bakal lebih gampang buat ditune dan lebih gampang buat ditrain, you know. Jadi it's still better than like maybe some other complicated methods yang punya many hyperparameters, gitu kan. Terus better generalizability, artinya it works on different domains. Misalnya kalau dalam riset saya kan domain itu bisa bahasa ya, atau bisa misalnya satu domain itu news, satu lagi medical domain ya kan, teks di news versus teks di sosial media versus teks dari tulisan dokter, mereka semua beda gitu kan. Jadi satu sistem yang work, misalnya chatbot yang works on news, belum tentu dipakai di bidang kedokteran bisa jawab pertanyaan dokter ya. Jadi itu generalizability. Different properties, artinya waktu dia make an error, mereka make a different kind of error gitu. Jadi nggak sama kayak metode-metode sebelumnya. Bisa highlight different things of the data yang nggak kelihatan sama metode sebelumnya, itu juga menarik. Bisa diinterpret. Nah, ini salah satu yang paling gede sekarang, interpretability, karena ada hubungannya sama fairness, biases in AI, dan lain sebagainya. Simpler. Nah, ini juga sangat menarik, karena kadang sistem itu complicated banget. Ternyata ada solusi yang lebih simple dan bisa get the same performance. Terus cognitively plausible artinya make sense ke kalau dalam bidang NLP ya, kita karena dekat banget sama linguistik ya. Jadi kalau kita bikin model yang conform to linguistic theory ya, dari teori di linguistik, itu mungkin lebih bisa diterima sama orang. Terus atau yang menarik juga, misalnya ada satu paper yang kita ngambil suatu teknik di fisika ataupun teknik di machine learning, tapi yang dipakai misalnya untuk recommendation system, tapi terus kita pakai buat machine translation. Nah, itu juga menarik juga. Jadi kalau kita pakai sesuatu in a new context. Nah, contohnya yang menarik yang akhirnya jadi Google itu kan Brownian motion ya. Itu dari fisika. Jadi Brownian motion itu gimana memodel sesuatu yang random sehingga akhirnya muncul yang namanya algoritma yang namanya PageRank. Itu kan dari random walk on the graph. Nah, sekarang PageRank itu terus akhirnya jadi Google ya. Jadi itu awalnya itu dari suatu bidang yang completely beda terus dipakai di sesuatu yang baru. Akhirnya jadilah Google. Google Search itu kan awalnya page ranking, yang sebelumnya dari random walk, terus yang sebelumnya dari Brownian motion. Nah, salah satu contoh paper yang tadi saya bilang itu kayak bikin dari recommendation system, kan biasanya pakai matrix completion, tapi dipakai untuk translation. Nah, itu.
Terus yang sesudah itu sudah tadi apa ya, dataset sama method paper. Ini yang paling gede ya, kira-kira 2 ini yang paling major papers. Tapi selain itu juga ada yang namanya application paper, di mana kita just apply existing approach ke new task gitu kan. Terutama task yang real life task, ada hubungannya sama actual application yang punya impact di real world. Tapi masalahnya yaitu interpretability. It has to be interpretable, it has to make sense to users, dan kita harus analyze success and failure cases untuk ngasih tahu mereka limitasi dari sistem kita, dan terutama juga harus ada findings yang insightful buat komunitas yang bakalan memakai sistem kita. Contoh untuk paper saya itu kan komunitas yang akan memakai adalah journalism and communication researcher ya. Jadi itu findings yang kita dapatkan dari creating this new news framing analysis system harus make sense ke mereka and have to give them some insights, new insights that are useful for their own research. Terus kemudian ada yang namanya survey paper. Basically kita look at the whole pemetaan basically ini, semua metode yang ada, semua dataset yang ada. Terus basically biasanya orang run a lot of experiments untuk survei paper. Tapi nggak perlu propose new method, just take the existing method, existing data and run it. Terus kemudian analyze tiap-tiap sistem dan tiap-tiap data itu apa sih success and failure cases-nya. Tujuannya survei ini untuk pemetaan, artinya misalnya ada orang yang pengen masuk ke field ini, misalnya fake news detection, gimana kita mendeteksi fake news, atau mau ada satu mahasiswa baru pengen tertarik bidang machine translation, apa sih peta machine translation yang sekarang gitu. Jadi itu untuk menginform mereka apa sih yang masih kurang, apa sih yang sudah dilakukan, dan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, jadi ini contoh papernya yang saya bilang tadi, multilingual neural machine translation yang baru keluar tahun lalu. Terus ada yang a lot of experiments ini, yang kedua ini. Jadi kalau yang nggak familiar sama NLP, ACL ini adalah top conference ya di NLP. Jadi kalau kita itu lebih banyak publish di konferensi instead of jurnal gitu. Nah, terus kemudian ada opinion atau position paper yang memberi opini basically tentang ya sesuatu yang menurut dia penting gitu dalam bidang NLP atau machine learning, dan what should people do. Jadi lebih kayak survei tapi lebih looking forward ya. Kalau survei itu kan lebih looking what has been done. Kalau opinion ini lebih ke what we can do next. Jadi ya itu summary-nya ya, resource, kita introduce new task atau new data, methodological, kita introduce new method. For a particular task, kita harus show superiority over multiple benchmark for that task, atau for a range of tasks, kalau kita mau nunjukin bahwa metode kita itu general. Terus application paper yang new application for existing method, survey paper itu yang pemetaan tadi, terus opinion yang lebih memposisikan gimana ke depannya. Nah, terus sesudah kita decide on the type of paper, kita harus decide where to publish, right? So tergantung areanya. Jadi kita bisa publish di conference, workshop ini lebih kayak conference tapi small. Jadi dan biasanya lebih fokus. Jadi orang-orang yang attend workshop ini emang orang-orang yang kerja di bidang tersebut. Kalau conference itu kan luas, jadi kadang ada banyak track-nya. Terus jurnal, terus archive, ini preprint yang saya bilang tadi, yang kadang orang pengen upload dulu supaya orang lain bisa baca, ngasih feedback, dan orang lain tahu bahwa kita udah ngerjain itu. Jadi nggak ada reduplication of work ya. Terus good venues itu different for different research areas. NLP yang Natural Language Processing, field saya itu mostly conferences. Jadi ACL conferences itu ada ACL yang Association of Computational Linguistics, terus ada EMNLP yang Empirical Methods in NLP,
terus ada NACL, EACL, jadi different regional ACL. Terus computer vision itu juga mostly conferences kayak CVPR yang paling highly rank ya buat computer vision, terus ICCV, WACV, ECCV dan lain-lain. Terus machine learning juga ada kombinasi antara conference dan jurnal. Jadi salah satu jurnal yang paling prestigious ya di machine learning itu yang JMLR, Journal of Machine Learning Research. Ya, ini. Tapi selain itu juga banyak konferensi, contohnya NeurIPS, iClear, ICML, COLD, ini yang lebih theoretical machine learning, dan lain-lain. Tapi yang menurut saya yang paling utama itu jangan asal submit. Ya, kita harus submit to the right venue, karena kalau kita submit ke wrong venue, akhirnya meskipun kita diterima, yang baca belum tentu target audience kita ya. Terus yang kedua, kalau kita dapat rejection, review yang kita dapatkan nggak bakalan berkualitas. Karena orang yang baca bukan dari area kita, jadi mungkin nggak nyambung gitu. Jadi susah untuk memakai review tersebut untuk me-improve paper kita. Jadi submit to the right venue. Yang kedua, yang saya pelajari ya sesudah sering dapat rejection, itu adalah submit at the right time. Jadi kadang kita pengen push ya, karena research kan berdasarkan deadline paper. Kita pengen push, pokoknya harus mau nggak tidur, nggak makan, harus submit karena deadline-nya malam ini, gitu kan? Itu menurut saya sesudah pengalaman pribadi ya, itu kurang bagus karena kita jadinya maksa, gitu. Padahal papernya kurang bagus, kita masukin, akhirnya akan reject. Jadi lebih baik dari kadang orang mikir ya kan nggak apa-apa kan dapat review, ya kan? Tapi review baru datang 3 bulan lagi, gitu kan? Mendingan kita bikin bagus sehingga sebagus-bagusnya, kemudian kita masukkan, kita dapat review yang bagus juga. Gitu. Itu juga sih. Jadi right venue, right time. Jadi begitu. Terus mungkin kalau ada yang tertarik tentang pengalaman saya, nggak tahu ya ada yang tertarik apa enggak. Kenyataannya tidak sesingkat ini. Kenyataannya sangat berliku-liku. Jadi sesudah S1 saya kerja dulu di perusahaan. Terus realize habis gitu pengennya ngajar. Jadi saya ngajar. Terus habis gitu sesudah ngajar saya realize saya pengen riset juga. Akhirnya masuk PhD program. Tapi waktu itu saya nggak begitu suka programnya. Akhirnya saya master aja deh, gitu kan. Terus sudah master, terus saya mikir, oke, mungkin cari duit dulu, ya. Terus habis itu sesudah di Google saya realize, saya lebih suka research dibanding coding. Jadi balik lagi research. Terus sesudah research, kayaknya lebih kurang ilmu, jadi butuh S3. Terus habis itu S3 punya anak dulu, habis itu take a break ya, waktu itu sekitar 1 semester. Untung profesor saya baik. Terus habis gitu postdoc, terus akhirnya sekarang, tapi mungkin masih berubah-ubah juga lagi nih. Jadi sebenarnya lots of detour ya. Jadi jangan khawatir kalau sekarang masih belum tahu mengapain. Yang penting dengan detour mungkin lain kali bakalan makin jelas apa yang diinginkan. Dan untuk mungkin terakhir ini, kalau yang saya pengen nge-plug-in ini ya, Garuda Ilmu Komputer, ini satu, kalau di Google aja keluar, ini satu program yang yang dimulai sama Profesor Haryadi di University of Chicago. Jadi dia bikin program ini untuk membantu mahasiswa S1 atau S2 di Indonesia untuk bisa ngerjain research dengan berbarengan dengan profesor di Amerika. Jadi tujuannya adalah supaya mereka bisa menghasilkan publikasi yang akhirnya nanti bisa dipakai untuk daftar S3. Karena kalau S3 sekarang terutama di bidang machine learning itu kompetitif banget ya. Jadi kalau belum ada publikasi biasanya chance-nya itu low gitu kan. Tapi kalau udah pernah riset, sudah ada publikasi, itu chance-nya lebih tinggi. Jadi tujuannya GIG ini, Garuda Ilmu Komputer ini adalah
untuk membantu mahasiswa punya punya pengalaman di research, terus kalau bisa punya publikasi juga, sehingga bisa membantu nanti mereka mendaftar sebagai mahasiswa S3 gitu. Jadi bisa dicek. Begitu aja Mbak Dewi, makasih udah kelamaan nih. Saya stop sharing ya. Stop. Terima kasih Mbak Dery. Ini karena penjelasannya sangat menarik ya, jadi kayak kita nggak terasa lama Mbak, jadi kayak captivating our interest. Jadi ini udah banyak, bahkan udah banyak pertanyaan ini Mbak Dery. Mungkin kita langsung mulai sesi tanya jawab aja ya Mbak. Iya. Oke, pertama mungkin saya panggil Mbak Berta. Kalau mau menyampaikan pertanyaan langsung ke Mbak Dery, apakah Mbak Berta masih hadir? Mbak Berta. Ya, silakan Mbak Berta kalau ada pertanyaan ke Mbak Dery. Iya Mbak Dery, terima kasih untuk presentasinya. Mbak, saya mau nanya. Mute Mbak Berta. Oh, sorry Mbak. Ya, jadi saya mau nanya soal waktu memulai research itu kan Mbak bilang kita harus mempresentasikan atau harus mempunyai data. Nah, tadi Mbak bilang kita harus collect datanya gitu, karena saya mau nanya ini harus datanya bersifat real data atau kita boleh membuat random data gitu Mbak Dery? Tergantung papernya apa. Kalau paper dataset itu harus real data ya. Kalau paper yang metodologi, artinya kita mempropose suatu metode baru, itu bisa synthetic data, gitu, untuk menunjukkan bahwa metode kita works, gitu kan? Ya, tapi biasanya. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Nggak ada pertanyaan lanjutan Mbak Berta, udah? Oh iya Mbak, saya juga mau nanya, sebenarnya saya tadi interested banget sama research Mbak yang soal sama kata AI itu kan. Nah, saya mau nanya aja sih, boleh nggak Mbak jelasin dikit metode yang Mbak pakai untuk research sama kata AI, atau maksudnya metodologi apa sih yang Mbak pakai? Soalnya saya juga lagi concern sama data analytics, dan saya juga interest gitu untuk membuat satu, nggak usah jauh-jauh jurnal sih Mbak, saya mau starting untuk kayak ya buat semacam apa ya namanya, kayak satu portofolio gitu aja sih sebenarnya, dan saya pengen publish. Nah, saya tertarik banget sama apa namanya jurnalnya Mbak sama kata AI. Nah, pengen tahu aja sih, bisa nggak Mbak jelasin metode yang Mbak pakai mungkin deep learning or logistic regression atau NLP, apapun itu, maksudnya sedikit aja gitu untuk menjelaskan. Oh ya, ya. Jadi kayaknya Mbak Dery menghilang. Ya, Mbak Dery terputus kayaknya ya. Iya. Kita bisa tunggu mungkin Mbak Dewi sebentar. Bentar. Sambil menunggu Mbak Dery back join, Mbak Berta, tadi pertanyaan sudah kita notes ya. Mungkin Mbak Dewi bisa diteruskan sesinya kalau ada teman-teman lain yang punya pertanyaan lain ataupun yang sejenis. Oke, mungkin kita langsung ke Pak Bambang Sarbi. Apakah Pak Bambang masih ada? Pak Bambang mungkin bisa ditanyakan pertanyaannya secara langsung. Atau kita bacakan dari chat saja. Oke. Oke, di chat Pak Bambang sudah mengetik, di rumah publikasi ada beberapa jurnal yang direkomendasikan masih memiliki peringkat Q2.
di shimagojr.com. Seberapa potensi untuk bisa submit pada jurnal tersebut dan strategi Jitu untuk submit dan berapa lama jurnal tersebut akan mengalami perubahan dari Q2 menjadi Q1. Kalau ini mungkin Mas Nata bisa membantu menjawab ya? Ya, ini pertanyaannya cukup bagus ya. Memang yang kita tampilkan di recommended journal di website rumah publikasi adalah jurnal-jurnal yang relatif masih baru, namun yang kita pertimbangkan adalah mereka memiliki kemungkinan akselerasi yang cepat untuk mencapai rating Q1 kalau saat ini masih dalam posisi Q2. Nah, khususnya semua jurnal yang di Elsevier itu memerlukan waktu kurang lebih sekitar kurang dari 1 tahun untuk mencapai rating Q1. Tergantung dari bidang. Jadi kalau bidangnya merupakan hot subject ya, seperti artificial intelligence, machine learning, computer science begitu, itu biasanya tidak dalam waktu hitungan tahun itu sudah naik ke kategori Q1. Seleksi naik status dari Q2 Q1 ini fully authoritative by dari Skimago atau dari Elsevier berdasarkan jumlah citasi, berdasarkan jumlah dokumen yang masuk, dan juga quality dari jurnal itu sendiri. Jadi mudah-mudahan itu membantu ya Mas Bambang. Untuk Mbak Berta, saya juga terlibat dalam data analytics. Mungkin pertanyaan Mbak Berta juga nanti bisa diadres oleh Mbak Dery. Tapi boleh kalau nanti terkait teknik yang digunakan apa, kemudian metodologinya apa, barangkali ada yang bisa kita bantu, nanti feel free aja untuk kontak ya Mbak Berta ya. Terima kasih. Siap Mas, terima kasih. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kalau Pak Bambang Sardi tidak ada pertanyaan lanjutan. Oke, mari kita coba. Di sini ada dari Pak Fauzi Sumadi. Mungkin mau menanyakan langsung, Bapak. Ya, silakan. Selamat malam. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bu Dery sebelumnya ya, sangat inspiratif dan semoga bermanfaat buat kita semua. Ini saya ingin menanyakan terkait teknis. Sebenarnya saya sudah pernah beberapa kali upload ke beberapa jurnal internasional. Dalam proses review itu kadang ada reviewer yang mensyaratkan agar mensitasi paper-paper milik reviewer walaupun topiknya berbeda dengan topik utama yang dibahas dalam paper yang kami upload di jurnal tersebut. Anggapan kami mungkin karena ingin meningkatkan citasi dari paper milik reviewer, dan apakah kami boleh menolak kalau kita tidak ingin melakukan citasi terhadap paper reviewer ya, karena substansinya berbeda, takutnya nanti malah jadi polemik ketika nanti ada pembaca membaca, oh kok ini beda ya, memaksakan kayaknya substansinya berbeda tapi kok dipaksakan masuk ke paper kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Fauzi. Mungkin ini Mas Nata juga bisa bantu menjawab ya Mas. Ya, makasih Mbak Dewi. Ya benar Mas Fauzi. Jadi kalau reviewer itu cenderung dalam proses review jurnal, mereka akan memberikan suggestion agar salah satu atau beberapa paper mereka di-cited oleh authors ya. Namun jika topiknya berbeda sama sekali dari apa yang disampaikan oleh authors, author berhak menolak atau bahkan recommended untuk menolak. Dan pada saat author menyampaikan feedback ataupun naskah revisi kepada editor, nah diberikan catatan di situ. Ya. Jadi ini merupakan sebuah pelanggaran kode etik dalam international review jika
reviewer memberikan suggestion untuk authors melakukan citasi dari beberapa publikasi mereka, sementara tidak ada kaitannya dengan topik yang disampaikan oleh authors. Dan itu merupakan sebuah feedback yang bagus bagi editor. Let them know, kita infokan editornya agar mereka tahu, agar untuk next-nya reviewer ini tidak lagi di-invite oleh editors. Mudah-mudahan ini membantu. Saya sendiri beberapa kali atau bahkan sampai saat ini masih dalam kategori review artikel dari beberapa rekan-rekan untuk memberikan rekomendasi citasi jurnal yang saya publish sebelumnya itu sangat hati-hati. Jika topiknya tidak relevan dengan apa yang author coba submit naskah mereka, maka jangan. Ya, kita harus profesional. Tetapi kalau memang relevan, why not gitu ya. Nah, dan itu merupakan hanya rekomendasi, jadi bisa diambil oleh sepenuhnya oleh authors untuk citasi artikel kita atau tidak, itu tergantung mereka. Tapi kita sudah memberikan rekomendasi jika kontennya sangat relevan. Namun jika kontennya tidak relevan tetapi reviewer tetap maksa, recommended reject. Nanti disampaikan pada saat naskah revisi kita submit kembali ke editor dan disampaikan ke editor. Biasanya saat submission ke editor ada box khusus yang hanya dikonsumsi oleh editor dan kita bisa sampaikan di situ, di media itu. Mudah-mudahan membantu Mas Fauzi. Makasih, bagus pertanyaannya. Sedikit tambah lagi mungkin Pak. Kadang juga ada editor yang mensyaratkan untuk mencitasi paper-paper yang sudah pernah publish di jurnal tersebut. Itu bisa dikategorikan sebagai predator jurnal atau enggak ya? Seperti itu. Oh, untuk itu case-nya berbeda. Jadi bahkan itu sebuah teknik bagi para authors ya, khususnya authors yang baru pertama kali atau beberapa kali untuk submission naskah ke jurnal. Kita berupaya untuk mengambil beberapa jurnal yang tentunya topiknya sangat relevan dari topik kita untuk kita ambil sebagai salah satu reference. Dan itu biasanya sangat banyak pilihannya. Jadi tinggal tergantung kita pilih salah satu dari artikel, at least one ya, atau two gitu ya. Tidak perlu banyak-banyak, hanya untuk memberikan impress kepada editor bahwa kita sudah melakukan skimming dari guideline yang diberikan dan juga apresiasi terhadap jurnal ini dan kita masukkan sebagai salah satu reference. Itu sangat recommended bahkan untuk dilakukan. Ya, itu akan membuka peluang jurnal kita direview atau memiliki welcome yang lebih baik daripada jurnal yang sama sekali tidak melakukan citasi pada jurnal yang dituju. Ini adalah typical case ya. Mudah-mudahan membantu Mas Fauzi. Terima kasih banyak Pak. Mbak Dery sudah kembali. Monggo Mbak Dery, tadi terputus ya. Iya. Maaf, komputer saya hang. Ya, jadi tadi saya sampai mana ya? Saya tadi udah ngomong-ngomong ternyata hang kayaknya. Iya Mbak Berta tadi itu jadi untuk singkatnya kita pakai transformer untuk deep learning-nya ya. Ya, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Dery, Mbak Berta. Tadi kita sempat membahas beberapa pertanyaan nih Mbak Dery soal publikasi. Mungkin kalau Mbak Dery ada tambahan di pertanyaan tadi, mungkin kalau dari pengalaman Mbak Dery nih, seberapakah potensi untuk bisa submit ke jurnal Q2 dan apakah misalnya ada potensi berapa lama jurnal Q2 itu bisa jadi jurnal Q1? Mungkin Mbak Dery ada tambahan untuk pertanyaan ini? Wah, saya kurang tahu Mbak kalau itu karena untuk research area saya kebanyakan conference ya. Jadi kita nggak ada ya karena tergantung research area itu. Jadi saya kurang tahu tentang jurnal. Ya. Oke, terima kasih. Tadi juga sudah dijawab Mas Nata. Ya. Baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan
Di sini setelah Pak Fauzi ada Pak Antoni Hamzah. Apakah mau menanyakan langsung? Pak Antoni masih di sini kah? Tidak ada ya? Mungkin saya bacakan aja Mbak Dery, mungkin ada kendala koneksi atau gimana. Di sini saran untuk panitia, jadi bidangnya Pak Antoni ini di kimia terapan, tapi juga menggunakan machine learning untuk analisis tertentu di penentuan mikrokinetik. Ada baiknya jika ada 2-3 pembicara. Oh, ini semacam saran ya untuk Mas Nata. Jadi gimana supaya bisa ada 2-3 pembicara di bidang spesifik. Jadi nanti walaupun bidang ilmunya bukan di AI juga bisa paham. Gimana Mas Nata ini sebagai penyelenggaranya nih? Boleh nggak kalau ada 2 pembicara? Iya, sebetulnya kita rencananya begitu dengan Mbak Dery. Kita hadirkan beberapa rekan yang satu bidang ya, yang saling dalam bentuk forum group discussion begitu. Mungkin ke depan kita akan coba lagi karena kemarin belum sempat dapat respon in timing ya, timely-nya. Mudah-mudahan next-nya kita bisa coba lagi dalam bentuk forum group discussion. Dan menarik memang. Kemarin waktunya memang kurang pas dan memang schedule-nya sangat padat sekali, baik dari Mbak Dery maupun yang narasumber sebelumnya Mas Andika dari NTU ya. Mereka semuanya di bidang machine learning, artificial intelligence, memang kategori sub bidangnya agak berbeda, tapi menarik gitu. Tapi yang jelas kita coba nanti next time-nya untuk lebih dari 1 atau 2 narasumber. Ya bagus Mbak sarannya. Oke, mungkin kendalanya karena diasporanya dari berbagai negara, jadi kayak matching waktunya itu agak ribet ya Mas. Ya juga, ya betul. Tapi yang jelas memang kadang-kadang karena memang saat ini lagi tren ya semuanya online ya, karena adanya COVID begini, pandemik, jadi semua schedule harus dari jauh-jauh hari kita sesuaikan, dan penyesuaian schedule ini yang tidak mudah ya. Tapi kita tetap upayakan dan memang sudah ada rencana untuk melakukan itu ya kemarin dengan Mbak Dery. Oke, siap. Mbak Dery, kita sebenarnya punya banyak pertanyaan juga, Mbak. Jadi ketika mengisi daftar hadir, ada banyak pertanyaan dari peserta. Mungkin kita bacakan beberapa ya, Mbak Dery. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan dari peserta di Zoom ini dulu, sebelum kita pindah ke pertanyaan di online registration, apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita pindah ke online form dulu. Di online form ada pertanyaan terkait ini. Jadi ada kasus Mbak Dery, gimana data personal BPJS itu jadi leaking, bocor atau dijual nih oleh beberapa orang. Nah, menurut Mbak Dery, seberapa bahaya nggak sih ini ketika ada data personal kita leaking, baik untuk kita maupun untuk negara kita. Jadi gimana sih sebenarnya, seberapa jauh sebenarnya Indonesia ini siap gitu dengan adanya AI ini? Kenapa nih bisa ada bocor gitu? Mbak Dery mungkin ada tanggapan? Iya ya, jadi machine learning ini memang sesuatu yang baru tapi juga pervasif ya. Artinya sekarang hampir semua bidang butuh machine learning. Nah, jadi kalau bidang security pun sekarang juga itu termasuk sebenarnya yang leaking data itu sebenarnya di bagian kriptografi, security, cyber security dan lain-lain ya. Tapi sekarang juga butuh juga machine learning dan segala macam juga. Jadi masalah sama leaking data itu sebenarnya sesuatu yang udah dari lama ada. Tapi karena sekarang kebanyakan data adalah online,
jadinya makin banyak lagi gitu ya masalahnya. Sebenarnya kalau dari segi sebagai kita, apakah itu berbahaya atau enggak, itu tuh tergantung juga kepada gimana kita share data kita online. Jadi at the end of the day kita juga harus hati-hati sebagai pengguna internet ya, jangan share kayak apa personal information, bahkan alamat dan sebagainya itu jangan, kalau bisa jangan di-share dengan app atau segala macam. Salah satu contoh yang paling baru itu kan barusan terjadi itu yang Cambridge Analytica itu, ya karena orang banyak yang ngeklik di Facebook. Ingat nggak kalau dulu di Facebook itu ada kayak aplikasi selebriti mana yang wajahnya paling mirip dengan Anda, ya kayak gitu ya. Itu kan kayak fun-funan aja gitu kan. Tapi sebenarnya waktu kita ngeklik, kan ada pertanyaan-pertanyaan, are you willing to share this and that information dengan yang bikin app-nya? Nah itu harus kita baca ya. Jangan asal ya klik itu, karena itu artinya bisa memperbolehkan mereka punya akses nggak cuman ke postingan kita, ke email address kita, dan ke birth date kita dan segala macam. Jadi hati-hati kalau memakai aplikasi online. Itu apa namanya nasihat saya ya, karena yaitu kita susah untuk men-stop data from leaking. Jadi yang kita lakukan, kita harus juga berhati-hati untuk nge-share data, dan waktu memakai aplikasi juga harus berhati-hati. Apa lagi ya? Oh, apakah Indonesia sudah siap untuk AI? Siap nggak siap? Kita akan masuk ke ya namanya apa ya, AI era ya. Jadi bahkan nggak cuma di Indonesia, bahkan di Amerika sendiri masih banyak kok orang yang belum tahu mengenai AI gitu kan. Jadi makanya gampang dimanipulasi dan segala macam. Contoh yaitu Cambridge Analytica yang lewat Facebook. Terus nggak cuma itu, juga fake news ya, misinformation. Itu yang magnet nempel di bekas vaksinasi itu nggak cuma di Indonesia aja, itu di Amerika juga trending topik. Vaksin bikin kita punya magnet. Nah itu fake news ya. Cumannya ya kita gampang lah, karena sekarang semua orang pakai sosial media. Jadi kita harus hati-hati dalam men-share data, kita harus hati-hati waktu nge-share sesuatu, jangan sampai kita men-share sesuatu yang akhirnya bisa membahayakan orang lain. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Dery. Jadi emang harus hati-hati banget ya Mbak sekarang. Iya, kita kadang nggak nyadar kan kalau kita ngeklik install app baru di HP kita ya kan. Mereka kadang nanya kayak, bolehkah kita nge-track kamu akan kemana aja? Itu salah satu yang sering ditanyain gitu kan. Turn on tracking. Bahkan kayak Google Assistant yang kalau kita bilang oke Google, terus dia muncul kan. Nah itu tuh bahaya juga, karena kalau nggak kita disable, dia dengerin pertanyaan komunikasi kita. Jadi teman saya terjadi ini ke dia nggak disable itu. Jadi waktu dia ngomong-ngomong sama suaminya masalah stroller bayi ya, akhirnya waktu dia online di Facebook atau di Google yang keluar ini rekomendasi iklan stroller. Jadi itu yang kecil-kecil kayak gitu tuh udah banyak terjadi. Jadi nggak perlu yang kelihatan kayak BPJS, tapi everyday data kita tuh mungkin dipakai untuk sesuatu. Ya. Ya Mbak, itu informatif sekali buat kita. Jadi kalau bisa ngomongnya pakai alay terus ya, biar nggak gampang deteksi. Atau pakai bahasa daerah. Itu masih belum bisa. Oke. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak. Ada pertanyaan, gimana sih seberapa
jauh sebenarnya machine learning ini punya impact ke perusahaan di Indonesia? Wah. Iya, udah banyak sih perusahaan di Indonesia, seperti saya bilang tadi, Kata AI itu salah satunya ya, yang bekerja di bidang AI ya. Gojek itu juga mereka jadi kayak rekomendasi makanan segala macam ya kan, kenapa kalau kita GoFood itu kita ada rekomendasinya kok, gimana dia mengereng makanan apa yang ditunjukkan ke kita, itu juga itu semuanya pakai AI. Jadi terus Astra misalnya, mereka mikir gimana caranya bisa mendeteksi part apa dari mobil yang harus diganti ya, kayak gitu tuh pakai computer vision. Dan jadi banyak sebenarnya kebutuhan untuk machine learning di banyak perusahaan di Indonesia ya, cumannya yang kurang adalah mungkin supply data scientist atau machine learning engineer-nya kalau saya bilang. Tuh. Semacam data analis mungkin kita kurang banget ya Mbak sumber daya manusianya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya ya semacam kayak di India gitu ya, waktu mereka mulai IT boom itu kan di mana-mana di India itu ada apa ya, les untuk programming ya. Sekarang mereka juga udah mulai ke arah machine learning gitu. Dan karena banyak banget apa namanya courses online yang orang bisa ngambil di machine learning, ya kan. Cuman masalahnya kan itu biasanya courses online itu cuman secara teori ya. Tapi gimana memprogrammingnya, aplikasinya ya itu kan lebih ini lagi gitu kan, belajar tentang deep learning framework dan segala macam itu nggak mudah, jadinya ya masih banyak kekurangan sumber daya manusianya sih, kekurangan supply, demand-nya banyak, dan kadang perusahaan nggak ngerti kalau itu butuh machine learning. Nah itu juga masalah juga gitu. Jadi mereka tahunya sekarang mungkin big data, kita perlu go on big data, tapi what data, which part of our system butuh machine learning? Karena kan machine learning kadang nggak perlu dipakai untuk hal-hal yang misalnya nggak butuh machine learning, itu nggak perlu pakai machine learning gitu kan, atau hal-hal yang nggak bisa di-solve sama machine learning juga nggak bisa, meskipun kita maksa pakai machine learning juga nggak bisa. Nah itu juga masih kurang sih, karena ya dari segi konsumer dan dari segi provider dua-duanya masih banyak yang dibutuhkan ya di dua itu. Itu berarti jadi notes ya. Siapa tahu Indonesia nanti bisa encourage untuk lebih banyak lagi SDM di sini. Ya, ya. Ada pertanyaan mirip sih Mbak. Jadi ini terkait gimana sih sebenarnya aplikasi atau optimalisasi perannya AI dan machine learning ini di bidang vokasional. Iya, ya, jadi itu related sama pertanyaan sebelumnya ya, karena di bidang vokasional itu banyak banget yang dibutuhkan, misalnya di STM gitu kan, kalau misalnya bisa dilatih modeling gitu kan, mungkin yang mulai dari yang simple dulu kayak linear regression atau logistic regression yang bisa memprediksi misalnya kalau mobil ini udah pernah diservis berapa kali, kapan dia diproduksi mobil ini, keluarnya kapan, berapa kilometer yang dia udah di drive, kira-kira umurnya bakalan berapa lama lagi. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa diprediksi dari data ya. Nah itu mungkin kalau misalnya anak-anak di vocational school, STM atau politeknik itu dilatih machine learning, mereka mungkin akan keluar dengan ide-ide baru gitu untuk yang bisa dipakai di bikin sistem untuk men-solve problem-problem yang sebenarnya banyak tapi masih pakai kayaknya feeling gitu ya. Kalau kadang bengkel yang bagus itu biasanya mereka dengar suaranya aja udah tahu ini rusaknya di mana.
sebenarnya itu dari speech sound recognition bisa juga dibikinnya kan. Karena different suara itu mengindikasikan different kerusakan. Jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya bisa diotomasikan. Jadi nggak perlu harus nunggu orang itu yang paling jagoan itu datang ke kantor untuk dengerin, datang ke bengkel untuk dengerin, kita bisa mendeteksi. Nah, itu sebenarnya banyak ya yang bisa dipakai di vocational school, cuman ya itu kekurangannya, mungkin kekurangan sumber daya manusia aja untuk mengajarnya ya. Jadi balik ke sumber daya lagi. Kurang di sana lagi Tapi kita. itu bukan cuma di Indonesia kok. Itu di seluruh dunia sekarang ada kekurangan machine learning engineer atau data scientist gitu. Kalau ngelihat sekarang misal di LinkedIn ya, job-job yang available itu banyak banget yang available, cuman ya kurang orangnya aja gitu. Ini sebenarnya pertanyaan mirip lagi nih Mbak. Jadi kalau tadi company vocation ini satu tanya tentang di bidang biologi. Nah, gimana nih kalau misalnya AI atau machine learning di bidang biologi, apakah apa ada independent researcher yang bisa melakukan ini gitu? Iya, karena sekarang udah machine learning framework itu udah lebih gampang tersedia ya. Kalau kita mau bikin pakai machine learning, ada library yang udah available kayak scikit-learn, atau kalau deep learning ada library kayak PyTorch atau TensorFlow yang bisa kita pakai Google Colab ya. Google Colab itu kayak GPU cloud yang bisa kita pakai untuk run model kita. Jadi sebenarnya nggak terbatas ke akademia ya. Independent researcher juga bisa. Yaitu yang penting tergantung topik dan problem formulation ya. Yang paling awal itu paling susah untuk ditemukan itu problem apa sih yang menarik. Nah, itu dia. Tapi sesudah itu ya tergantung ke individu gimana mengimplementasikan dan lain sebagainya. Nggak impossible sih kalau zaman sekarang ya untuk bisa train deep learning model dan segala macam dan publish. Kalau untuk biologi juga banyak kok machine learning di biologi ya. Salah satunya teman saya nih, dia kerjaannya basically biologi, tapi dia pakai machine learning nih. Saya taruh di chat website dia. Jadi dia asisten profesor di New York University di NYU. Research-nya tentang biologi basically, tapi pakai deep learning. Jadi dia belajar mengenai brain, MRI ya, dari scanan brain itu gimana bisa dihubungkan dengan deep learning models gitu. Jadi menarik sih. Terus electronic health records, basically public health ya, kesehatan masyarakat itu sekarang udah banyak banget yang pakai machine learning. Gimana bisa memprediksi apakah orang itu bakalan kena Alzheimer ya, berdasarkan tulisan dokter tentang dia kan. Tiap kali dia datang kalau di Amerika ini tiap kali orang datang ke dokter kan ada rekodnya ya. Jadi electronic health record dia itu dipakai untuk memprediksi kemungkinannya dia kena Alzheimer atau enggak ya, kayak gitu basically. Banyak kok yang bisa dilakukan dengan machine learning di biologi. Menarik banget ya Mbak. Jadi aplikasinya saya luas banget sebenarnya di berbagai bidang ada. Iya, jadi makanya kadang kalau machine learning itu machine learning yang mana? Karena banyak, ada yang teks kayak saya ya, yang language, terus ada yang computer vision, yang gambar, ada yang biologi, ada yang kimia, ada yang segala macam lah. Ya. Oke, mungkin kita balik ke peserta yang di Zoom ini, mungkin ada pertanyaan lain kah? Karena kalau di Indonesia ini udah hampir jam 10 malam ya. Iya. Apakah ada pertanyaan dari peserta di sini?
sepertinya tidak ada ya. Gimana Mas Nata, apakah kita cukupkan? Ya boleh Mbak Dewi, ya tadi yang disampaikan Mbak Dery itu sebetulnya terjadi di mana-mana ya. Saya sendiri yang backgroundnya bukan machine learning harus belajar machine learning juga ya untuk di bidang pembangkit atau power generation atau power system gitu ya. Dan menarik tadi paparannya Mbak Dery. Ini untuk teman-teman mungkin yang nanti ingin kontak langsung dengan Mbak Dery, via Rumah Publikasi kita sediakan platformnya. Tapi yang penting tadi yang disampaikan Mbak Dery adalah pentingnya memiliki publikasi sekiranya teman-teman ingin melanjutkan studi di bidang machine learning, artificial intelligence, khususnya di Amerika Serikat. Mungkin Mbak Dery sendiri sebagai alumni Carnegie Mellon nih Mbak Dery, mungkin bisa memberikan tips buat teman-teman yang ingin melakukan master atau PhD di bidang computer science atau machine learning di Carnegie Mellon. Kira-kira jalurnya nanti bisa dibantu atau ada rekomendasi profesor. Silakan Mbak Dery kalau ada pengalaman sebelumnya nih. Ya, jadi kayaknya kalau untuk daftar kayak di universitas di Amerika, terutama yang machine learning ya, kalau sekarang udah sangat kompetitif sekali, jadi rekomendasi saya paling enggak harus pernah melakukan research dan ada publikasi, karena orang lain bakalan semuanya nilainya bagus, semuanya GRE-nya maksimum ya. Jadi kayak GRE 100% both language dan matematika itu nggak berarti bisa keterima gitu, karena orang lain juga kayak gitu. Bahkan kayak sekolah kayak MIT sekarang udah nggak butuh GRE lagi, karena mereka emang nggak ngelihat GRE lagi gitu loh, karena ya itu orang udah bisa maksimum nilainya di GRE. Jadi yang dilihat memang publikasi. Yang kedua, kalau bisa email profesornya. Tapi jangan email yang kayak, hai saya tertarik research, kamu punya mahasiswa nggak? Jangan kayak gitu. Tapi harus baca dulu profesornya ini apa sih paper dia yang paling baru. Terus kira-kira related nggak sama yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya. Kalau ada konteks seperti itu, profesor kemungkinan lebih mungkin untuk membalas. Karena nggak generik ya, nggak kayak template doang yang kita kirim ke 100 profesor gitu. Tapi lebih ke harus dispesifikkan ke profesor tersebut gitu kan. Jadi kalau bisa baca paper dia, terus kamu bilang saya tertarik sama research kamu ini, saya pernah research sebelumnya di bidang ini CV saya gitu kan. Kamu nyari mahasiswa nggak? Nah, kira-kira kalau seperti itu mungkin kemungkinan dibalas lebih tinggi ya. Kalaupun nggak dibalas, kalau kita ngirim misalnya ke 20 orang, mungkin ada 1 yang ngebalas gitu. Tapi ya harus kayak gitu, harus yang lebih spesifik ya, jangan yang template, boilerplate email. Gitu. Ya, sip Mbak Dery. Ya makasih tipsnya. Memang ya itu harus pintar-pintar kita cari ruang untuk teman-teman yang ingin apply atau PDKT dengan profesor tujuan. Ya, terus ya mungkin untuk penutup sebelum ditutup sama Mbak Dewi, memang tujuan di Rumah Publikasi ini membantu teman-teman. Jadi seperti Mbak Berta tadi yang sudah punya naskah, atau mungkin ada teman-teman lain yang sudah berusaha untuk melakukan draft gitu ya, tetap semangat ya, tetap improvisasi, perlu waktu. Mungkin tadi pengalaman Mbak Dery juga pertama kali publish itu banyak sekali mengalami gitu, tapi masih Pak. Ya tidak masih ya
tidak menyuruti semangat untuk terus maju gitu, memperbaiki naskah gitu. Mungkin sebelumnya juga di webinar sebelumnya ada pengalaman sampai 21 kali ya, salah satu mentor kita itu dalam satu upaya topik sampai itu diterima gitu. Saya sendiri itu sampai mainannya tahun. Tapi terus ya. Jadi dalam konteks ini, nah kita tujuannya ingin membantu teman-teman di tanah air yang mengalami kesulitan kendala agar gap itu bisa diminimalisir sebanyak mungkin dari adopsi pengalaman rekan-rekan sebelumnya di bidang Anda masing-masing. Gitu. Jadi manfaatkan media ini, Rumah Publikasi hadir untuk membantu kawan-kawan melakukan publikasi ilmiah, karena di situ adalah jika satu artikel tulisan kita terpublish, itu pencapaian yang tidak bisa diberikan worth it more than the best gitu ya, karena itu akan stay terus permanen di sistem ya. Beda dengan memberikan ataupun melakukan amanah sebagai seorang pejabat atau komisaris atau manajer atau apa, itu ada batas waktunya. Tapi kalau publikasi itu tidak ada batas waktunya. Bahkan ada publikasi yang sudah kita submit, terus ternyata kita ingin koreksi. Nah, kita koreksinya melalui publikasi berikutnya, bisa. Gitu ya. Nah, terus kemudian ada juga orang yang melakukan publikasi, terus kita ingin kasih komen. Ya, tapi komen kita ini dalam bentuk publikasi juga. Nah, itu bisa juga. Jadi, variasinya banyak, menarik, dan nggak bosan-bosan, insya Allah. Mudah-mudahan membantu, dan sekali lagi terima kasih Mbak Dery atas waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Dewi untuk penutupnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dery, Mas Nata. Nah, ada satu yang penting lagi sebelum kita tutup. Tadi kan Mas Nata udah sampaikan bahwa akan ada free subscription buat satu orang terpilih nih. Deg-degan nggak semua ini? Oke, jadi kami sudah memilih satu orang yang terpilih mendapatkan free subscription untuk semua modul Rumah Publikasi. Kan kalau tidak free subscription cuma ada 5 ya Mas Nata yang bisa diakses. Nah, ini satu orang terpilih pertama karena beliau sudah mengajukan komentar dan pertanyaan di online form. Kedua, komentar beliau juga cukup sangat menarik sekali, dan beliau juga aktif ya, sampai detik ini masih bergabung padahal udah mau jam 10 malam di Indonesia. Oke, jadi selamat kepada Bapak Fauzi Dwi Setiawan Sumadi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nanti akan dikontak secara langsung melalui email untuk mendapatkan free subscription. Ya. Yang lain jangan berkecil hati, ikuti lagi webinar kita selanjutnya. Oke. Nah, seperti itu mungkin terima kasih banyak kepada Mbak Dery dan kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi di webinar kali ini. Semoga nanti bisa ikut lagi di webinar selanjutnya. Akhir kata dari saya, selamat malam dan selamat beraktivitas bagi yang ada di Amerika. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Nata, Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.